Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wailutrianawati dengan NIM 195211261 dari kelas MBS 7F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi perusahaan jasa yang kami observasi, yaitu kantor pos atau dari PT Pos Indonesia. Untuk yang pertama yaitu tentang visi, misi, tujuan, dan persyaratan umum. Yang pertama yaitu visi dari perusahaan ini adalah menjadi operator pos, kurir, logistik, dan penyedia jasa keuangan yang paling kompetitif. Untuk misinya yaitu bertindak secara efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Untuk tujuannya yaitu membangun negara yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Untuk persyaratan utamanya yaitu yang pertama, memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan prima. Yang ketiga, mengoperasikan proses bisnis secara efisien. Yang keempat, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang handal. Yang terakhir, memperkuat sistem pengendalian internal. Yang selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran dan relationship marketing. Untuk yang pertama yaitu produk, terdiri dari beberapa macam, yaitu ada pos instan plus, pos instan, pos ekspres, pos kilat khusus, EMS, pos ekspor, e-paket, pos pay, bisnis syariah, wesel dalam negeri, dan wesel luar negeri. Untuk harga pada kantor pos ini, penentuan harga di setiap pelayanan yang ada di kantor pos itu berbeda di setiap daerah untuk ongkos tarif kirimnya, serta tergantung pada tujuan pengiriman di setiap daerahnya. Selanjutnya itu promosi. Promosi yang dilakukan ini melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta menggunakan banner dan website resmi dari Pos Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu tempat. Kantor Pos Indonesia ini letaknya atau lebih tepatnya pusatnya itu berada di Gedung Geraha Pos Indonesia, Jalan Banda, nomor 30, Bandung. Sedangkan kami mengobservasi di kantor Pos Karanganyar. Lalu untuk selanjutnya yaitu layanan pelanggan yang terdiri dari beberapa macam, yaitu ada 4. Yang pertama jasa pengiriman, yang kedua inovasi pengiriman, yang ketiga jasa keuangan, yang keempat inovasi keuangan. Untuk layanan pelanggan ini ada 4. Yang pertama jasa pengiriman yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah domestik. Ini meliputi pelayanan seperti pos someday, pos next day, pos reguler, pos jumbo, dan pos ekonomi. Lalu yang logistik ini meliputi warehouse atau layanan pergudangan, dan freight forwarding atau bisnis ekspor dan impor. Lalu yang ketiga yaitu internasional, yaitu ada 2. Yang pertama layanan prioritas yang terdiri dari EMS, pos ekspor, paket pos cepat, dan e-paket. Lalu yang kedua yaitu layanan standar atau pos udara internasional dan paket pos visa internasional. Lalu layanan pelanggan yang kedua yaitu inovasi pengiriman yang terdiri dari yang pertama aplikasi pos aja, lalu yang kedua penggunaan CDS atau Custom Declaration System, yang ketiga ada pos order number atau PAN. Yang ketiga itu jasa keuangan. Ini menggunakan pelayanan pada pembayaran remitansi atau wesel, giro pos, asuransi, penyaluran dana, dan kemitraan bank. Lalu pelayanan pelanggan yang terakhir yaitu inovasi keuangan. Ini menggunakan PosPay Mobile, yaitu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan, kiriman uang, dan layanan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama lingkungan demografi. Aspek lingkungan demografi dan keterkaitannya dengan dunia usaha ini mencakup seluruh perkembangan karakteristik demografi pada penduduk.
pola gaya hidup masyarakat kota, persepsi konsumen, dan pola pembelian konsumen di Indonesia. Hal yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. PT Pos Indonesia memberikan perhatian khusus pada kecenderungan utama dalam pendapatan dan pola pengeluaran konsumen. Yang ketiga yaitu lingkungan budaya yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada amanah, yang kedua kompeten atau loyal, yang keempat adaptif, dan yang terakhir kolaboratif atau bisa kita lihat dengan singkatan yaitu akhlak. Lalu yang keempat lingkungan teknologi. Pada PT Pos Indonesia sudah menggunakan layanan yang berbasis aplikasi yang terdiri dari seperti Pospay dan Pos Aja. Lalu untuk lingkungan yang terakhir yaitu lingkungan alam. PT Pos Indonesia ini memberikan pelayanan yang baik, yakni dengan bersikap dalam pelayanannya itu ramah dan sopan terhadap semua customer atau pelanggan yang datang. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga jasa. Metode penetapan harga yaitu dengan menggunakan metode price tag. Dan metode ini bertujuan untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai jasa yang eksklusif dengan memberikan tarif ongkos kirim yang lebih murah dibanding dengan tarif ongkos ekspedisi yang lain. PT Pos Indonesia memiliki 3 tarif layanan unggulan yang dapat memenuhi kepuasan konsumen karena harga yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. PT Pos Indonesia ini mempunyai slogan yaitu "Untuk Anda, Kami Ada". Slogan tersebut digunakan untuk menambah dan menjadikan kesan dalam mengutamakan pelayanan untuk pelanggan sekaligus dapat meningkatkan citra dari perusahaan tersebut dalam memasarkan pelayanan pada jasanya. Selanjutnya, siapa pelanggan pada perusahaan tersebut? Dari observasi yang kami lakukan, dapat dilihat bahwa pelanggan yang datang di kantor pos ini dimulai dari usia remaja hingga dewasa, yang terdiri dari kalangan remaja, mahasiswa, pekerja, guru, dan masyarakat sekitar yang menggunakan jasa pengiriman paket atau transaksi yang lain. Selanjutnya yaitu nilai yang diterima pada konsumen. Nilai yang dapat diterima pelanggan pada kantor pos atau PT Pos Indonesia adalah dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang atau paket atau transaksi yang lain. Pelanggan juga akan mendapatkan hadiah jika ada suatu event tertentu atau dengan cara diundi, dan adanya promosi yang ditawarkan melalui media sosial atau dilakukan dengan berbicara secara langsung kepada pelanggan. Untuk kepuasan customer atau pelanggan, kantor pos atau PT Pos Indonesia akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat sekitar untuk mempermudah mereka dalam melakukan pengiriman barang atau transaksi yang lain, sehingga pelanggan juga akan adanya rasa kepuasan pada pelanggan tersebut terhadap pelayanan yang telah disediakan. Untuk yang terakhir yaitu tentang kritik dan saran. Yang pertama, kritik dari segi layanan. Untuk layanan someday service hanya dapat melayani untuk antaran dalam kota saja. Dan dari segi harga, untuk barang-barang yang memiliki kriteria tertentu seperti berdiameter dihitung berdasarkan tabel yang ditetapkan. Dalam pendistribusian kiriman masih terdapat kendala apabila ada keterlambatan pada saat waktu pengiriman dan kurangnya sumber daya manusia yang belum berpengalaman di bidangnya masing-masing. Lalu untuk sarannya yaitu sebaiknya perusahaan perlu membuat strategi yang lebih kompetitif lagi untuk menyaingi perusahaan pesaing agar perusahaan tersebut dapat disukai dan diminati oleh pelanggan yang ingin menggunakan pelayanan kantor pos sebagai pelayanan yang baik bagi mereka dalam melakukan pengiriman barang dan transaksi yang ada. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.